Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Celia Ritandi dari kelas 06 Sake 003. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat data baru di aplikasi Zahir. Nah, untuk kali ini saya menggunakan salah satu contoh perusahaan jasa, yaitu Rudy Travel. Nah, simak video berikutnya ya. Berikut ini adalah informasi perusahaan. Dengan cara pertama membuat data baru, klik data baru, lalu memasukkan nama informasi perusahaan seperti yang tertera pada contoh kasus Rudy Travel untuk nama perusahaannya, lalu ketik juga alamat perusahaannya seperti Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta Selatan. Kemudian pilih negaranya Indonesia, kotanya menggunakan kota Jakarta dan kode kosnya 12345, lalu klik lanjutkan. Setelah itu bulannya Januari, tahunnya diganti sesuai kasus di 2021. Setelah itu lanjutkan, terus konfirmasi akhirnya. Jika sudah benar, lanjut proses. Pada langkah ini tentukan jenis usahanya. Di sini kita menggunakan jasa umum, lalu lanjutkan. Klik ya. Pilih mata uang yang akan digunakan, lanjutkan. Membuat data baru selesai. Setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Zahir, maka langkah berikutnya adalah input saldo awal akun. Akan tetapi kita harus sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Pertama-tama klik data-data, kemudian ke bagian klik data rekening. Pilih di sini kode akun yang akan disesuaikan, yaitu bagian PPN masukan. Kita klik OK. Nah, di sini untuk nama PPN masukan diganti menjadi PPN dibayar di muka. Kemudian jika sudah, klik rekam. Yang kedua, ganti bagian PPN keluaran menjadi hutang PPN. Kemudian klik rekam. Lalu selanjutnya menginput saldo awal Rudy Travel. Selanjutnya adalah proses penginputan saldo awal akun. Pertama klik setting, kemudian saldo awal, pilih saldo awal akun. Maka akan muncul tampilan saldo awal akun per 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya input saldonya sesuai dengan nama akunnya. Jika telah semua terinput, pastikan nilai historical balancing-nya dinilai sebesar adalah 0 rupiah. Jika tidak 0 rupiah, maka penginputan saldo awal akun masih belum tepat. Dan itu tuh harus dikoleksi kembali sampai hasilnya itu 0 rupiah. Jika sudah klik rekam,
Pada proses selanjutnya adalah input saldo piutang usaha, akan tetapi sebelum itu kita harus membuat data customer lebih dahulu. Langkah-langkahnya, pertama klik data-data, lalu data nama alamat, kemudian klik baru, input ID perusahaannya. Sini kita menggunakan C001, lalu nama perusahaannya sesuai tabel. Untuk C01 itu PT Sinar Abadi. Untuk tipe customernya, sini kita pilih tipe customer. Jika sudah, lalu klik rekam. Karena di sini nama customernya ada 2 orang, maka kita klik baru lagi seperti yang tadi. Kemudian di sini input nama perusahaan, untuk ID-nya jadi C002. Kemudian perusahaannya menjadi Bapak Jimmy. Untuk tipenya menggunakan tipe customer. Klik rekam. Setelah nama customer telah kita buat, maka selanjutnya kita bisa langsung input saldo awal piutang usaha dengan cara pertama kita klik menu setting, kemudian saldo awal piutang usaha, kemudian klik baru, dan input nama pelanggan. Sini tadi kan data pelanggannya kita sudah buat, pilih yang C001, lalu sesuaikan tanggalnya. Sini tanggalnya tertera tanggal 30 Desember 2020, lalu nomor invoice-nya sini menggunakan ILV01, lalu untuk nilai piutangnya sebesar 22.600.000. Oke, sudah, lalu kita klik rekam. Kemudian untuk yang kedua sama seperti sebelumnya, klik baru, kemudian klik nama pelanggan, pilih C yang 002 Bapak Jimmy, lalu tentukan tanggalnya. Di sini kita menggunakan tanggal 11 November 2020, lalu nomor invoice-nya invoice 02. Setelah itu tentukan nilai piutangnya sebesar 15.700.000. Jika sudah, klik rekam. Langkah selanjutnya menginput saldo awal hutang usaha. Berikutnya adalah cara membuat data untuk nama vendor. Ini perlu dilakukan sebelum kita input saldo awal hutang usaha. Pertama, kita klik data-data, lalu ke bagian data nama alamat. Setelah itu klik baru, input ID-nya. Di sini kita pilih tipenya itu vendor. ID-nya V001, lalu klik nama perusahaannya PT Indojaya. Jika sudah, klik rekam, klik ya. Yang kedua juga sama, klik baru, lalu tipenya kita ganti di sini vendor, ID-nya jadi V002. Lalu untuk nama perusahaannya sini menggunakan nama Bapak Ali. Jika sudah, klik rekam, lalu tutup. Kemudian kita bisa input saldo awal hutang usaha. Pertama klik setting, lalu saldo awal, klik saldo awal hutang usaha, klik baru, kemudian input nama pemasok, nama perusahaannya, lalu input tanggal, sesuaikan tanggalnya,
menggunakan tanggal November tanggal 5, lalu nomor invoice-nya invoice 01. Setelah itu kita bisa tulis nilai hutangnya sebesar 12.900.000. Jika sudah, klik rekam. Nah, untuk yang kedua juga sama seperti sebelumnya, klik baru, lalu input nama pemasok, lalu sesuaikan tanggalnya. Kemudian input nomor invoice-nya, invoice 02, lalu input nilai hutangnya sebesar 9.800.000. Jika sudah, klik rekam, maka otomatis saldo hutang total sudah terhitung. Menginput saldo awal Aktiva. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar harta tetap. Pertama, buka nada data, lalu data harta tetap, klik tambah baru, lalu nama harta tetapnya yang pertama itu mobil sedan. Lalu untuk kelompok Aktivanya dia termasuk roda 4, maka 8 tahun. Lalu tanggalnya pada tanggal 5 Januari 2020. Untuk umur ekonomisnya 10 tahun dan harga belinya itu sekitar 60 juta. Untuk nilai residunya 15 juta. Jika sudah semua, maka tekan rekam. Oke, ya, maka sudah terhitung secara otomatis. Selanjutnya yang peralatan sama, klik data baru. Lalu nama harta tetapnya di sini peralatannya AC. Untuk kelompoknya masuk ke mesin dan peralatan 4 tahun. Lalu untuk tanggal belinya di tanggal 2 Februari 2020 dengan harga belinya itu 2.575.000. Lalu untuk nilai residunya 250.000. Jika sudah sesuai, klik rekam. Oke, ya, dan maka nilainya sudah terhitung. Selanjutnya terdapat transaksi bukti kas keluar. Untuk mencatat transaksi tersebut, klik kas dan bank, lalu kas keluar, klik baru, lalu tentukan akun kasnya. Di sini menggunakan bank penerimanya, karena di sini belum ada maka dibuat baru. ID-nya C003, perusahaannya kepada Bapak Ahmad Riyadi. Untuk tipenya di sini menggunakan customer. Jika sudah sesuai, klik rekam. Selanjutnya sesuaikan tanggal. Tentukan kode akun dengan cara diklik double. Di sini kita menggunakan kode akun yang menggunakan input nilai yang dikeluarkan. Klik di kolom sebesar. Klik rekam. Selanjutnya pembelian Aktiva tetap. Pertama, klik ke pembelian, lalu invoice pembelian, lalu ke baru. Input nama pemasoknya. Kemudian checklist jasa. Tentukan tanggal fakturnya. Kemudian input nama barang yang akan dibeli secara manual, lalu kodenya, di double klik, lalu diterimanya, harganya, dan masukkan total pajak. Input semua Aktiva. Jika sudah, klik rekam.